إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Sahibul Hajat Bapak Herman dan keluarga, yang kami hormati pula para alim ulama, para kiai, ketua RW, ketua RT, beserta seluruh tamu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita kembali meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan kita kenikmatan. Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita waktu luang untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Itu semua tak luput dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tanpa itu semua kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya, kita tidak punya upaya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita. Selawat serta salam teriring buat baginda kita, uswah kita, suri tauladan sepanjang hayat kita, suri tauladan terbaik kita, suri tauladan dari Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para pengikutnya, para keluarganya, serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama kita adalah agama yang sempurna. Agama yang lengkap. Semua sisi kehidupan kita sudah diatur dalam agama kita. Mulai dari kita tidur sampai kita tidur kembali, Islam sudah mengajarkan semua tata caranya. Mau tidur, ada doanya. Bangun tidur, ada doanya. Setelah bangun tidur ke kamar mandi, ada doanya. Keluar kamar mandi, ada doanya. Setelah wudu, ada doanya. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid, ada doanya. Balik dari masjid, ada doa. Semua sudah diatur. Termasuk dalam hal pernikahan, Islam sudah mengaturnya. Maka jauh sebelum acara pernikahan, sebelum seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan pilihannya, maka Islam sudah mengatur bagaimana seorang pemuda, bagaimana seorang laki-laki, bagaimana seorang muslim memilih calon pendampingnya. Sebagaimana hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini, tungkahul mar'ah li arba. Jadi seorang wanita dinikahi, ya. Walaupun nanti para ulama berkomentar terkait dengan hadis ini, termasuk Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini bukan menggambarkan, bukan Nabi menyuruh kita memilih wanita karena 4 hal tadi.
Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, dan itu juga yang dikutip oleh Syekh Al-Munajjid, beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kebanyakan orang dalam memilih jodoh, dalam memilih pasangan terkait dengan 4 hal ini. Yang pertama apa? Karena harta. Ya. Tidak bisa dipungkiri, pasti ada orang sana. Kalau di sini insya Allah nggak ada yang menikah karena harta, ya insya Allah. Pasti orang di luar sana, ya, mereka memilih calonnya karena melihat bahwasanya calonnya ini adalah orang yang punya harta, orang yang kaya raya. Melihat bahwasanya wanita ini adalah wanita karir misalnya, wanita apa, milioner misalnya, dan lain sebagainya. Tapi karena harta itu tidak akan kekal selamanya. Begitu kita meninggal dunia, maka harta kita tidak akan bisa kita bawa meninggal, kecuali harta yang kita infakkan dan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau mengambil, terserah Allah, karena yang punya Allah yang punya. Sama seperti kita ketika kita menitipkan sepeda motor kita di tukang parkir, kira-kira kalau kita ambil itu motor, tukang parkir protes nggak? Nggak akan protes, ya. Begitu juga harta kita, seharusnya kita itu yang harus kita miliki, ya. Kalau kita meyakini bahwasanya harta kita semua itu ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kapanpun Allah Subhanahu wa taala mengambil, silahkan. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya. Dan ingat, harta yang kita miliki juga tak lupa ya, dari pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali akan ditanya akan 4 hal. Salah satunya tentang hartanya, min aina iktasabaha wa fima anfaqa. Jadi kalau yang lain, umur ditanya sekali, untuk apa kita habiskan umur kita. Kemudian masa muda ditanya sekali, untuk apa kita habiskan masa muda kita. Begitu juga ilmu ditanya sekali, untuk apa kita amalkan ilmu kita. Tapi terkait dengan harta, pertanyaannya ada 2. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan. Bisa saja kita meraih harta dengan cara yang halal, tapi naudzubillah kita belanjakan dengan cara yang haram. Berapa banyak sekarang terjadi, orang sibuk mengumpulkan harta, orang sibuk bekerja, tapi ujung-ujungnya dipakai untuk pinjol misalnya, untuk judol misalnya. Itu kan marah sekali, ya. Maka ini yang pertama, seorang laki-laki tidak bisa dipungkiri memilih calon pasangannya karena hartanya, dan itu tidak akan kekal, ya. Kemudian yang kedua, wali has